Jadi ini di tanggal 13-14 Maret ya, sekitar seminggu yang lalu, ini call terakhir gua untuk Bitcoin ya. Pada saat itu Bitcoin membentuk rising wedge. Dan di situ gua ada katakan teman ya, rising wedge update dengan support hampir terjebol ke bawah. Target koreksi Fibo 618 berada di 62,8K sampai 65K. Terus nggak lama dari outlook ini ya, gua kan ada mengatakan tuh ya, area supportnya nih ada di garis merah ini gitu ya, all the way ke 60.000 awal untuk Bitcoin ya, 60 sampai 63.000. Ini area yang gua arsir berwarna merah ini. Dan ini persis kita hit lusa lalu kemarin ya di 60.000 sebelum akhirnya Bitcoin melakukan big rebound kembali ke area 68.000 gitu. Terus habis itu ada update lagi ya kemarin ya untuk VIP group Ken di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen jadi member VIP group ya, nanti akan gue jelaskan gimana caranya ya. Kalian pastinya akan dapat analisa terlebih dahulu lah teman-teman ya, di luar dari gue upload video. Semuanya secara real time teman-teman, gue akan langsung post melalui grup ini gitu ya. Jadi orang-orang grup ini pasti akan dapat analisa dari gue terlebih dahulu. Di sini gue ada post mengenai bearish side-nya daripada Bitcoin gitu ya, dengan target sekitar 50k, dan nanti gue akan jelaskan kenapa gitu. Cuman kalau misalkan kalian pengen join grup VIP gue ya, kalian bisa tinggal daftar BingX saja ya. Daftarnya gimana? Kalian tinggal cek melalui link yang ada di deskripsi menggunakan kode referral gue. Lalu kalian bisa tinggal ke bagian copy trading, dan di sini kalian bisa ke bagian konservatif trader di sini ya. Karena ini salah satu trader-trader yang direkomendasi oleh BingX ya, yang secara rutin ya, kalau misalnya kita ikutin selama 6 bulan belakangan ini, rata-rata rutin memberikan kita profit. Pastinya kita mau copy, kita lihat juga yang rata-rata grafiknya naik terus ya, secara returnnya ini naik terus dalam 6 bulan belakangan ini. Contohnya misalnya kita copy CMFT ini, kita copy coba sejuta di sini, di ending ke 6 bulan tersebut udah jadi 2 juta gitu ya, dari sejuta jadi 2 juta. Kalian bisa lihat chartnya juga cukup oke gitu, return dari copy trade ini ya, dan ini semuanya otomatis gitu. Kalau misalnya kita lagi kerja, kita lagi nggak kesempatan ya buat make trading everyday gitu ya, ini semuanya otomatis dari copy trader yang sudah ahli dan yang sudah direkomendasi oleh BingX gitu. Kalau misalnya kalian udah coba-coba fitur-fitur dari copy trade ini ya, kalian bisa tinggal ke link di deskripsi di bawah untuk DM admin ya, dan nanti admin akan memasukkan kalian ke dalam VIP group gua gitu. Jadi ya sebelum gua dihujat, takutnya namanya analisa kan gak ada yang 100% pasti teman ya. Di sini sekali lagi gua nggak menyuruh kalian untuk sell Bitcoin gitu ya, karena outlook ke 50k gitu ya, bukan berarti ya artinya gua suruh kalian untuk menjual Bitcoin kalian di level saat ini gitu ya. Buat apa teman jual Bitcoin di level 900 juta gitu ya? Outlook jangka panjangnya Bitcoin itu ya, itu udah gue bilang gitu ya, yang udah ikutin gue pasti udah tau lah dari tahun lalu gitu ya, dari 2 tahun lalu teman-teman, outlook Bitcoin gitu untuk jangka panjang di the next cycle teman-teman ya, itu ada di kisaran 2M gitu ya, atau 130k USD sampai 150k USD. Nah di area tersebut kalau kalian mau jual silakan gitu ya, cuman kalau saat ini gitu teman-teman ya, Bitcoin baru sentuh ATH gitu ya, all time high, and then baru melakukan koreksi sedikit gitu ya, dan kita pun punya outlook gitu ya sampai ke 50k mungkin ya, tetapi ya bukan berarti kita harus menjual Bitcoin kita teman ya. Jadi sekali lagi jangan salah paham dulu gitu ya, jangan malah nangkepnya aduh nih si Kendrick Kalim nyuruh gua jual Bitcoin gitu ya, nggak taunya malah Bitcoin malah naik gitu ya. Jadi jangan malah menyalahkan gua. Kalau misalkan analisanya nggak sesuai ya jangan jadi malah menyalahkan teman ya. Nggak taunya misalkan Bitcoin malah naik dan ternyata nggak ke 50k gitu ya, kan bisa aja gitu ya, namanya analisa nggak ada yang 100% pasti. Jadi malah gue menyuruh kalian untuk mengakumulasi teman-teman ya, justru kebalikannya. Jadi meskipun ya let's say Bitcoin turun ke 50k ya di sini kan kita nggak jual nih teman-teman ya, di 60 kan kita nggak jual. Pas Bitcoin drop ke 50k justru kita nambah amunisi lagi teman-teman ya, jadi diubah mindsetnya, bukan malah jual sekarang gitu ya, nggak taunya ternyata malah kita ujung-ujungnya Bitcoin naik, Bitcoin breakout ya. Karena kan semua analisa kan mainnya probability gitu ya, bukan berarti 100% gitu ya. Kalau 100% ya pasti jelas kita udah jual saat ini gitu ya, and then buyback dan dip lagi di 50k teman-teman ya kalau 100%. Cuman kan namanya analisa kan nggak 100% gitu ya, paling 70% mentok gitu ya. Apabila yang terjadi 30% ya kita nggak rugi karena kita nggak jual Bitcoin kita di harga saat ini. Apalagi kita tahu long term Bitcoin tuh bisa sampai 2M. Jadi ngapain jual Bitcoin secara short term gitu ya. Namanya analisa ya, ini kan kita juga analisanya secara short term. Kita nggak analisa secara long term Bitcoin ya. Long term ya pasti targetnya udah ke 2M gitu. Cuman di sini gue akan lebih membahas
ke jangka pendeknya si Bitcoin itu sendiri. Kenapa sih gue bisa masuk ke dalam konklusi Bitcoin bisa aja menuju ke level 50k? Nah, logikanya teman-teman ya, kemarin kan kita sempat membahas tuh ya mengenai potential rising wedge nih yang ada di garis berwarna ungu ini teman-teman ya, and then ternyata bener it breaks gitu ya, it breaks dan kita menyentuh kembali area support kita teman-teman ya. Jadi area support ini kurang lebih berada di kisaran 60 awal sampai 64.000 kemarin ya gue targetin ya, 64 sampai all the way ke 60.000 awal teman-teman. Dan ini ternyata hit lusa lalu and then Bitcoin melakukan rebound ke level 68.000. Nah, logikanya teman-teman ya udah pasti dong ya, setelah Bitcoin masuk ke support zone and then rebound ya harusnya ya kita lanjut teman-teman, continuation bullish and then menuju ke level 80 sampai 100k gitu ya. Pasti banyak yang berpikir demikian teman-teman ya, pastinya gue juga mau hal itu terjadi ya, nggak ada yang mau Bitcoin turun teman-teman ya. Semuanya pasti pengen Bitcoin naik. Nah, tapi teman-teman ya, kalian bisa baca nih ya, ini gue ada post melalui grup teman-teman. Ada beberapa indikator yang ini bisa jadi pertimbangan juga gitu loh buat kita ya, dan ini tuh possible juga buat Bitcoin teman-teman ya, bukannya nggak mungkin. Jadi salah satu mengenai kenapa Bitcoin saat ini teman-teman ya masih ada di danger zone adalah mengenai yang pertama ya, ini gue udah mulai masuk ke pembahasannya. Yang pertama mengenai Fear and Greed Index teman-teman, yang menyatakan bahwa saat ini kita masih berada di extreme greed. Nah, saat ini aja ya, kemarin kan extreme greed, saat ini aja masih ada di level greed teman-teman ya. Jadi belum berada di level neutral teman. Kalian bisa lihat ini chartnya ya, beda sama koreksi yang terjadi di tanggal 25 Januari kemarin teman ya. 25 Januari kemarin kan berarti ada di sini teman ya. Ini ketika Bitcoin drop dari level 47 all the way ke level 38, itu kita posisinya ada di neutral teman ya, ada di area netral gitu. Makanya Bitcoin masih bisa pump lagi dari sini ke level 50 sampai 70 teman ya. Cuman di sini ya, kita lihat Bitcoin udah mengalami koreksi sekitar 16% ya, atau hampir 17% di sini, and then melakukan rebound ke level 68.000. Cuman meskipun demikian ya, meskipun dengan adanya koreksi yang sudah sekian 16-17% dan dengan adanya rebound Bitcoin gitu ya, balik ke level 68.000, tetapi status dari Fear and Greed Index ini bahkan tidak menuju ke area neutral. Bahkan masih dalam status extreme greed atau di greed teman ya. Jadi masih dalam keadaan maruk nih orang-orang ya. Masih dalam status yang cukup over bullish gitu ya untuk Bitcoin. Nah, itu adalah salah satu indikator bahaya yang pertama. Yang kedua, di sini gue ada membahas mengenai the potential of the correction percentage gitu untuk Bitcoin teman ya. Jadi rata-rata teman ya di cycle ini ya, di sini gue membicarakan mengenai cycle yang satu ini ya, cycle yang kita alami ini, cycle keempat atau kelima gitu ya. Setiap kali Bitcoin turun teman ya, biasanya dia drop sekitar 20% sebelum dia melakukan bullish dia kembali teman, melakukan rebound and then menuju ke new area gitulah teman ya, lanjut bull run kembali lah teman ya, ibaratnya bisa digampanginnya seperti itu. Jadi setiap dia melakukan koreksi 20%, dia bull run gitu ya, and then sebelumnya di tanggal 12 Juli ini juga dia melakukan koreksi 20%. Nah, ini ya 20,4%. Habis itu dia bull run gitu ya ke 48.000, terus di sini drop 20%, bull run lagi. Jadi rata-rata biasanya dia akan melakukan koreksi sekitar 20% ya. Yang satu ini juga sama nih, 21% nih teman-teman, 21%. Habis itu kita bull run kembali ke level 30.000 gitu ya. Jadi area 20% ini teman-teman ya, dari koreksi yang kemarin tuh kita belum sentuh teman. Dari sini ke sini ini sekitar 16-17% doang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mengikuti yang sama seperti sebelumnya, itu artinya 60k ini bakal kejebol ke bawah gitu ya. Dan ini bakalan sitting ya, 20% ini minimal di 58.500 teman ya. Sampai area ya 57 akhir teman ya, 21% di sini ya. Jadi minimalnya itu ya bakalan kejebol supportnya itu. Bitcoin bakalan menuju ke level 58.000. Ini aja minimal teman ya. Nah, tapi realistisnya teman ya, logikanya nih ya, logikanya 20% ini kan pasti kan nge-stuck gitu ya. Ini kenapa bisa gue bilang nge-stuck? Karena setelah support ini jebol teman-teman ya, di area 20% ini atau di level 58.000 ini kalian lihat nih di sini ya. Ini kan benar-benar thin area gitu ya, nggak ada support maupun resist yang terjadi di area-area ini teman-teman ya. Logikanya teman-teman ya, harusnya si Bitcoin tuh nggak bakalan drop exactly 20%. Karena apa ya? Ya kalau yang kemarin sih jelas teman. Misalnya 20% yang satu ini kan dia koreksinya kan persis di area
resisten yang ini nih teman-teman ya, ini ya masih wajar lah teman-teman ya. Ini ada di area resisten di tanggal 24 November sampai 29 November yang menjadi the new support gitu ya, dan koreksi sekitar 20%, wajar teman-teman. Terus yang dari 20% yang satu ini juga wajar gitu. Kenapa ya? Karena ini ada di support di level 24.000 ini teman-teman ya. Ini ada di support sebelumnya yang ada di tanggal 14 Juni. Cuman yang satu ini 20% ini terlalu gantung menurut gue ya. Dan pasti rata-rata teman-teman ya, demand areanya itu berada di mana nih? Kalian bisa lihat di kisaran 14 sampai 25 Februari gitu ya. Jadi apa yang gue expect ya sebenarnya bukan 20% drop, tetapi melainkan drop sampai ke area resisten dari tanggal 14 Februari sampai 25 Februari minimum teman-teman ya, minimum. Dan saat ini kita bisa lihat area tersebut berada di level 52.700 untuk Bitcoin teman-teman ya, minimal. Sampai all the way ya, potential areanya itu adalah di garis hijau ini teman-teman ya. Di garis hijau ini kita bisa tarik teman-teman ya, ini adalah resisten ya, ekor yang kita tinggalkan di 11 Januari kemarin, yaitu ada di level 48.500 gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah the new area kalau misalkan terjadi breakdown di bawah 60k pada Bitcoin. Nah ini gue gambarin kotak merah aja biar lebih gampang dilihat lah. Ini adalah area the next support kalau misalkan 60k breaks teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita ukur itu masih wajar gak? Ya masih wajar banget karena itu akan sitting di minimal 28% sampai 33% untuk Bitcoin teman-teman ya. Dan kita bisa pukul rata kurang lebih di sekitaran 30%, dan koreksi 30% ya. Ya bukan di cycle yang satu ini sih teman-teman ya, cuman di cycle sebelumnya ya. Ketika Bitcoin reach 40.000 dia mengalami koreksi sekitar 30% teman-teman di sini ya. Nah, ini exactly sekitar 30,4% di sini ya, 30%-an. Dia mengalami bull run lagi sampai ke level 60.000 gitu ya. Jadi possible juga gitu 30% untuk jaring Bitcoin teman-teman ya. Dan 30% ini di cycle sebelumnya lagi di tahun 2017 ini udah sering kali terjadi teman-teman ya. Jadi bahkan nah kalian bisa lihat ya koreksi 30% di bulan November 2017, and then kita lanjut bull run lagi teman-teman ya. Habis itu di sini juga kurang lebih mirip teman-teman ya. Ini yang ini bahkan overextend nih sampai ke 40% koreksinya, habis itu baru lanjut bull run. Ini pastinya Bitcoin lebih volatil pada saat itu teman-teman ya. Market cap-nya jauh lebih rendah dibandingkan saat ini. Makanya juga bisa sampai 40% ya. Momen dimana Bitcoin di cycle sebelumnya drop lebih dari 40%, ini menandakan ya Bitcoin ini udah dekat-dekat area top gitu ya. Terbukti ya di sini kita cuman doto teman-teman ya ke level 69.000, abis itu market crash, bear market sampai ke bottom 2023 ini gitu ya. Jadi area 30% itu masih area yang sangat amat wajar untuk Bitcoin. Itu salah satu alasan kenapa gue bilang ada potensial Bitcoin ke area situ. Dan yang kelima adalah mengenai Elliott Wave ya. Ini adalah wave yang pertama, habis itu kita koreksi ke wave 2, habis itu kita menuju ke wave 3 ya. Wave 3 ini adalah salah satu wave yang paling panjang juga. Habis itu kita koreksi ke wave 4, and then kita lanjut ke wave yang terakhir, wave 5 teman-teman ya. Dan saat ini kita mengalami yang namanya ABC correction. Jadi A, habis itu rebound ke 68.000 kemarin, habis itu lanjut ke area C ini. Dan koreksi ke C ini ya minimal di level 52.000 sampai ke level 50.000 untuk Bitcoin ya, untuk koreksi dari area C. Untuk mengukur target areanya C-nya itu, kita juga bisa menggunakan Fibonacci retracement. Kita ukur aja dari sini ke sini. Dan untuk mengukur target area C itu adalah di 1618 teman-teman ya. Jadi Fibo 1618 yang bukan kebetulan atau apa juga, tetapi ini sitting di 52.747 gitu ya. Jadi secara teori Elliott Wave juga mengatakan bahwa the next target adalah 52.750 minimum untuk Bitcoin gitu. Jadi untuk menyimpulkan ya dari tiga hal tersebut ya, itu salah satu danger area gitu ya. Ya pastinya logikanya ya balik lagi teman-teman ya, pasti setelah pricing wedge ini, and then kita drop di sini ya, harusnya logikanya kita lanjut naik lagi dan menuju ke level 80.000 ke 100.000 gitu ya. Cuman banyak beberapa indikator yang tidak mengatakan demikian, ibaratnya seperti itu ya. Tetapi sekali lagi, namanya gue kan di sini sebagai analis aja gitu ya. Gue bukan dukun yang bisa memprediksi 100% pasti. Jadi sekali lagi gue tidak menyuruh kalian untuk menjual Bitcoin kalian, meskipun dengan adanya kita tahu bahwa Bitcoin bakalan drop ke level 50.000. Tidak ada yang pasti teman-teman ya, probabilitas maybe bisa jadi hanya 60-70% gitu ya. Di sini gue bisa gambarin satu trendline untuk Bitcoin ya. Ini kita bedain aja warna hijau aja lah nih. Yang ini kita ilangin biar nggak bikin bingung. Nah ini garis yang warna hijau ini ya. So long selama Bitcoin respect trendline ini ya,
harusnya sih masih oke-oke aja gitu ya. Cuman ya gue kasih tahu aja gitu dangernya dari jauh-jauh hari, bahkan dari sebelum si Bitcoin ini break di bawah trendline yang berwarna hijau ini teman-teman ya. Atau bisa dibilang ya trend 60K juga bisa. Jadi entah kalian gambarnya kayak gini atau kalian gambarin tren yaitu support di 60K ini teman-teman ya, 60.800 ini ya, antara break di bawah itu atau break dari trendline di garis hijau ini gitu ya. Jadi logikanya ya, selama kita nggak break trendline ini ya, dua intersection dari trendline tersebut, intinya di bawah 60K lah teman-teman. Selama kita solo nggak break di bawah 60K, ya harusnya sih kita masih aman-aman aja gitu ya. Cuman ya gue kasih tahu aja loh gitu ya, statusnya saat ini tuh kita lagi ada di mana sih gitu ya. Jadi gue udah kasih tahu sebelum kita break trendline ini. Jangan sampai udah break teman-teman ya. Karena kalau udah break kita baru tahu, itu hantamannya cepat banget pasti gitu ya. Bisa aja ada satu candle langsung koreksi ke level 54 sampai 56.000 dengan cepat. Itu udah nggak heran teman-teman ya. Jadi by the time let's say tiba-tiba kita break trendline tersebut, ya by the time bisa aja udah late gitu ya. Karena pasti semua orang logikanya kalau drop di bawah 60 ya udah pasti jebol banget gitu ke bawah buat Bitcoin gitu ya. Jadi apa gue kasih tau dari jauh-jauh hari sebelum kita break trendline ini aja gitu ya, bahwa ada possibility 50K untuk Bitcoin. Itu sebabnya kenapa kalian harus prepare gitu ya. Harus prepare ibaratnya bukan prepare ngejual Bitcoin kalian, tetapi prepare untuk nambah amunisi lagi di area ini kalau, sekali lagi, kalau misalkan ini terjadi gitu ya. Kita nggak tahu ini bakalan play out atau enggak, tetapi so far dari danger-danger yang sudah ada teman-teman, itulah yang gue lihat dan itulah yang gue simpulkan gitu ya. Jadi gue nggak sembarangan ngomong area 50.000 sampai area 48.000 ini juga gitu ya. Pasti ada dasar-dasar beberapa analisa atau landasan yang gue bikin gitu ya. Dan untuk Bitcoin koreksi ke area tersebut itu masih cukup healthy teman-teman ya. Koreksi sekitar 30% seperti yang kalian tahu di cycle-cycle sebelumnya. 30% itu rata-rata juga udah mentok teman-teman ya. Dan Bitcoin akan melanjutkan the next bull run lagi menuju di atas ke level 70.000. Sekali lagi gue bilang target gue teman-teman yaitu dekat-dekat di level 2M untuk Bitcoin gitu ya, antara 130 sampai 150K. Dan mungkin ada yang berekspek di level tersebut itu Bitcoin bakal sentuh di awal Januari atau akhir tahun ini gitu teman-teman ya. Tetapi menurut gue ini bisa jadi super cycle untuk Bitcoin dan ya gitu ya, kadang juga all time high tercapai juga di luar ekspektasi kita teman-teman ya. Jadi bisa aja terjadi di bulan Agustus atau September tahun ini teman-teman. Kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat gitu ya, jadi ya kita nggak sekedar cuman mikir baiknya gitu ya untuk Bitcoin ya. Oke, naik terus gitu ya, kita selalu berpikir up and never do a correction untuk Bitcoin ya. Itu kan juga unwise teman sebenarnya ya. Jadi ya dalam status bullish itu Bitcoin drop 30% itu udah pernah terjadi gitu di siklus sebelumnya, bahkan di dua siklus sebelumnya. Dan nggak menutup kemungkinan bahwa di siklus kali ini drop sekitar 30% itu juga memungkinkan gitu. Jadi paling itu aja teman-teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.